Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum nun sukun yang berharokat, yang panjang 2 harokat. Baiklah, di dalam kriteria 2 harokat terdapat 6 hukum tajwid yang panjangnya 2 harokat, yaitu disingkat dengan id bilabih fasyamigun, idgham biguna, iklab, ikhfa, ikhfa syafawi, kemudian idgham mimi, dan gunnah. Inilah 6 harokat yang disingkat dengan id bilabih fasyamigun. Untuk yang pertama yaitu idgham bigunnah. Kita perhatikan hukum 2 harokat yang pertama yaitu tajwid idgham bigunnah, di mana nun sukun atau tanwin yaitu an, in, un apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf idgham bigunnah yaitu mim, nun, waw atau ya, maka dibaca 2 harokat beserta dengung. Sebagai contoh, hisaban yasira. Kalimat hisaban yasira di mana tanwin yaitu huruf ba dibaca 2 harokat karena terdapat di setelahnya yaitu huruf ya. Hisaban ya, hisaban. Maka kita harus membacanya dengan 2 harokat. Atau contoh yang lain yaitu lan nadkhulaha, lan nadkhulaha, di mana nun masuk ke dalam huruf idgham bigunnah dengan tahan 2 harokat, lan nadkhulaha. Selanjutnya hukum 2 harokat yang berikutnya yaitu iqlab, di mana kita ketahui bahwa hukum iqlab terjadi ketika nun sukun atau tanwin ya, nun sukun atau tanwin an, in, un itu bertemu dengan satu huruf iqlab yaitu ba ya. Sebagai contoh, mim ba'di, nun bertemu dengan ba, terjadi hukum iqlab. Dan yang paling penting cara membacanya yaitu nunnya berubah menjadi mim dan ditahan 2 harokat, mim ba'di. Inilah hukum kedua daripada hukum 2 harokat. Selanjutnya hukum yang ketiga daripada bacaan 2 harokat yaitu ikhfa, di mana kita ketahui bahwa terjadinya hukum ikhfa di dalam Al-Quran ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Kita tahu huruf ikhfa yaitu huruf yang identik dengan huruf-huruf kembar. Ta, sa, dal, zal, za, kemudian sa, sya, so, do, to, zo, kemudian kaf, kof, dan beberapa huruf yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan cara membaca huruf ikhfa yaitu dengan mensamarkan nunnya ditahan dengan 2 harokat. Sebagai contoh, faman thaqulat, nun sukun bertemu dengan asa, kita baca 2 harokat, faman thaqulat. Seperti itulah kita membaca daripada hukum di dalam 2 harokat. Kemudian kita akan mempelajari tentang hukum 2 harokat yang keempat yaitu ikhfa syafawi, di mana hukum ikhfa syafawi yaitu terjadi apabila kita membaca Al-Quran menemukan mim sukun bertemu dengan huruf ba syafawi. Bagaimana cara membacanya? Mim sukun ditahan 2 harokat. Sebagai contoh di dalam Al-Quran, tarmihim bihijarah. Kita lihat tarmihim, di mana mim sukun bertemu dengan ba, maka terjadi 2 harokat, tarmihim bi. Cara membacanya 2 harokat. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kita sampai kepada pelajaran kelima daripada hukum 2 harokat membaca di dalam Al-Quran. Hukum yang kelima yaitu mi atau idgham mimi, di mana
hukum ini terjadi ketika kita membaca Al-Quran, menemukan mim sukun bertemu dengan mim. Sebagai contoh di dalam Al-Quran, fi qulubihim marad, di mana mim bertemu dengan mim, maka kita wajib menahan 2 harokat. Fi qulubihim marad. Seperti itulah kita membaca Al-Quran. Dan yang terakhir daripada hukum membaca 2 harokat, apabila kita sebut dengan hukum gunnah atau wajibul gunnah, di mana kita mendapati bacaan nun bertasydid dan mim bertasydid. Sebagai contoh yang sering di dalam Al-Quran adalah inna. Ketika kita mendapatkan hukum inna, maka nun tersebut dibaca 2 harokat karena terdapat tasydid. Begitupun dengan mim bertasydid. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, ini hukum di dalam membaca 2 harokat yang kita bisa terapkan di dalam membaca Al-Quran. Terkhusus kita akan terapkan di dalam surat Al-Ma'un. Baik, anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kita masuk kepada praktek membaca surat Al-Ma'un sesuai dengan harokat yang telah kita pelajari. Kita mulai dari membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, tentu kalian telah mempelajari tentang yang pertama mad tabi'i, di mana terdapat banyak sekali 2 harokat di dalam bacaan surat Al-Ma'un. Kemudian kalau kita dengar secara seksama dan kita perhatikan secara seksama, kita akan mendapatkan hukum 2 harokat yang lain selain mad tabi'i. Apa itu? Di dalam surat Al-Ma'un terdapat allazina hum an shalah, di mana nun sukun bertemu dengan huruf shad, yaitu terjadi hukum ikhfa. Hukum ikhfa kita ketahui termasuk daripada hukum bacaan 2 harokat. Karena itu kita membacanya ditekan 2 harokat. Alladzina hum an salatihim sahun. Seperti itulah kita membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kiranya kalian telah mempelajari semua daripada hukum 2 harokat. Dan Pak Guru berharap kalian bisa mempraktekannya bukan hanya di dalam surat Al-Ma'un, tapi juga di ayat-ayat lain, di surah-surah lain di dalam Al-Quran. Pak Guru berharap kalian mampu membaca dengan baik dan benar hukum 2 harokat yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pak Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.